saya Hidayatul Solihah dari semester 6 reguler STIP Raden Wijaya Mojokerto yang mau mempresentasikan tugas penelitian saya berjudul Pemilihan Media dan Sumber Belajar. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang media belajar dulu. Media belajar dapat diartikan sebagai sarana yang menyalurkan informasi atau pesan dari guru ke siswa ataupun dari siswa ke guru. Adapun pengelompokan dari media belajar ada 6, seperti media cetak, media audio, media visual diam, media visual gerak, media audio visual diam, dan media audio visual gerak. Dapat saya simpulkan dari pengelompokan media belajar adalah terbagi menjadi 3, seperti media visual, media audio, dan media audio visual. Media visual dapat diartikan sebagai media yang dapat dilihat, contohnya seperti foto, poster, gambar, dan slide. Sedangkan media audio adalah media yang dapat didengar saja, seperti radio, suara kaset, dan lain-lain. Media audiovisual dapat diartikan sebagai gabungan dari media audio dan media visual yang biasanya disebut dengan pandang dengar, contohnya seperti televisi dan lain-lain. Selain pengelompokan dari media pembelajaran, ada pun fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama adalah mengatasi berbagai hambatan proses komunikasi. Yang kedua ada sikap pasif siswa dalam belajar. Dan yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah mengatasi keterbatasan fisik kelas. Untuk berikutnya, dalam media pembelajaran ada pun kriteria media pembelajaran. Yang pertama ada akses. Akses dapat diartikan sebagai sarana yang paling utama dalam media pembelajaran. Selanjutnya ada cost. Cost ini adalah biaya. Bagaimanapun biaya adalah pentingnya media pembelajaran menggunakan biaya agar mempertimbangkan suatu media untuk yang harus mempertimbangkan sesuai manfaatnya tersebut. Pemilihan media dapat dipertimbangkan seperti teknologi, di mana suatu teknologi dapat dipertimbangkan melalui ketersediaan teknologinya dan kemudahan untuk menggunakannya. Selanjutnya, kriteria selanjutnya ada interactivity. Interactivity ini adalah media yang baik, yang mana media ini dapat digunakan untuk berkomunikasi secara dua arah. Yang selanjutnya ada organization. Organization adalah media yang menyangkut pertimbangan organisasi atau bagaimana cara untuk pengorganisasiannya. Dan yang terakhir adalah novelty. Novelty adalah menyangkut pertimbangan aspek kebaruan dari media yang dipilih. Sebagaimana media yang baru dipilih akan lebih menarik untuk digunakannya. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan tentang media pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang sumber belajar. Dilihat dari pengertiannya, sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, maupun wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sumber belajar memiliki jenis. Di sini saya menyebutkan jenis sumber belajar terdiri dari yang pertama, teknik, yang kedua, people atau orang, yang ketiga, tools and equipment atau disebut alat dan peralatan, yang keempat ada materials atau bahan, yang kelima ada message atau pesan, dan yang terakhir ada setting atau lingkungan. Saya menjelaskan tentang satu-satu jenis dari sumber belajar. Yang pertama, message atau pesan. Message atau pesan dapat diartikan sebagai informasi yang melalui ide atau fakta atau data yang dapat
disampaikan kepada siswa. Dan jenis yang kedua adalah people atau orang. Yang dimaksud dengan people atau orang adalah manusia yang berperan sebagai penyaji atau pengolah pesan. Contohnya seperti guru atau narasumber yang terlibat dari suatu pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada materials atau software atau perangkat lunak yang berisi tentang pesan-pesan pembelajaran. Untuk selanjutnya ada alat dan peralatan, yang mana alat dan peralatan ini digunakan untuk sebagai perangkat keras atau hardware, yang dimana perangkat keras ini digunakan untuk menyampaikan pesan. Teknik adalah alat untuk jenis alat untuk menyediakan yang digunakan untuk pembelajaran. Teknik adalah prosedur untuk yang digunakan untuk menyajikan pesan. Dan jenis yang terakhir adalah setting atau lingkungan, yang mana lingkungan merupakan kondisi atau situasi dalam masa pembelajaran tersebut. Selanjutnya untuk fungsi sumber belajar, yang pertama adalah memberikan dasar yang lebih ilmiah. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Dan yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah meningkatkan perkembangan anak. Selanjutnya, selain fungsi, ada pun kriteria sumber belajar. Yang pertama, ada kriteria sumber belajar berupa ekonomis. Ekonomis, yang dimaksud ekonomis di sini adalah sumber belajar yang tidak sesuai, yang tidak terpatok dengan harga yang lebih mahal. Praktis adalah sumber belajar yang digunakan tidak memerlukan pengelolaan yang secara rumit ataupun sulit. Ya, maksudnya mudah itu bagaimana? Sumber belajar yang digunakan harus dekat dengan sekitar lingkungan kita. Selanjutnya ada fleksibel. Maksudnya fleksibel itu sumber belajar yang digunakan untuk berbagai tujuan instruksional. Kriteria sumber belajar selanjutnya adalah sesuai dengan tujuan. Maksudnya sesuai dengan tujuan adalah untuk mencapai tujuan yang dimiliki oleh siswa dan untuk meningkatkan pencapaian minat belajar siswa tersebut. Dapat saya tarik garis dari penjelasan pemilihan media dan sumber belajar yang memiliki faktor mempengaruhi pemilihan media dan sumber belajar. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Memuat kompetensi yang diharapkan dan dimiliki oleh siswa tersebut. Untuk faktor selanjutnya adalah situasi belajar, di mana situasi belajar itu memuat jumlah besar kecilnya suatu kelas yang nantinya akan menentukan pemilihan media dan sumber belajar di sini. Selanjutnya untuk kemudahan. Jadi di sini guru harus memilih sumber belajar atau media yang mudah digunakan untuk siswa dalam keadaan kondisi kelas tersebut. Di sini ada ekonomis, yaitu pilih media dan sumber belajar yang praktis atau ekonomis, yang dimana nanti akan menjadikan kelas tersebut menjadi efektif dan efisien. Adapun fleksibilitas adalah guru memilih media pembelajaran atau sumber belajar yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil dari pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kepraktisan dan kesederhanaan. Sebaiknya guru memilih media pembelajaran dan sumber belajar yang praktis yang dapat digunakan dengan kesederhanaan siswa tersebut yang ada di kelas tersebut. Dan yang paling terakhir adalah kemampuan guru. Di sini juga pengaruh terhadap siswa. Kemampuan guru harus memilih media pembelajaran atau sumber belajar sesuai dengan kemampuan guru tersebut. Dapat saya simpulkan dari penjelasan saya tadi
bahwa guru harus memilih dalam pemilihan media dan sumber belajar yang tepat dan sederhana sesuai dengan kemampuan, kebutuhan siswa dan kondisi kelas tersebut. Demikian penjelasan dari tugas mapping saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.